Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, dan salam salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan. Filsafat berasal dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang mendalam, sementara sophia artinya kebijakan dan kearifan. Filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup individu dan dapat juga sebagai pandangan hidup dalam masyarakat. Sedangkan pendidikan merupakan proses transformasi pengetahuan, sikap, nilai-nilai, perilaku, dan keterampilan dari pendidik kepada peserta didik. Dalam arti luas, pendidikan adalah proses pembudayaan yang berlangsung sepanjang hidup manusia. Pendidikan adanya hubungan antara timbal balik guru dan siswa, walaupun mereka mempunyai berbeda kemampuan dalam proses pendidikan. Jadi pengertian pendidikan dalam aktivitas berpikir yang mengatur, kemudian menyelaraskan dan memadukan proses pendidikan, menyelidiki nilai-nilai yang terdapat pada pengalaman manusia secara integral melalui pendidikan. Secara makro, objek filsafat pendidikan adalah permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan alam sekitarnya, serta makhluk yang lain. Jadi menurut John Way, filsafat pendidikan itu adalah suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental yang menyangkut daya pikir, kemampuan, daya perasaan menuju tabiat manusia. Sementara kalau menurut Randall Curran, filsafat pendidikan itu adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafat dalam praktek pendidikan. Dan Kleiner juga mengatakan bahwa pendidikan merupakan penerapan filsafat formal dalam lapangan pendidikan. Nah, ada beberapa pengertian dari filsafat pendidikan itu adalah pengetahuan yang memikirkan hakikat pendidikan secara komparatif dan kompetitif, tentang sumber, seluk-beluk pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan. Serta filsafat pendidikan juga adalah pengetahuan yang mengkaji proses pendidikan dan teori-teori pendidikan, mengkaji tentang hakikat guru, anak didik, proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas, mengkaji juga tentang teori pendidikan, metode, pendekatan, strategi, model, dan teknik di dalam proses pembelajaran dalam pendidikan. Juga mengkaji tentang hakikat kurikulum pendidikan, hakikat evaluasi pendidikan, hakikat alat-alat perangkat pembelajaran dalam proses pembelajaran. Dan filsafat pendidikan juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan normatif dalam bidang pendidikan, merumuskan kaedah-kaedah, norma-norma, atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya. Jadi ruang lingkup filsafat itu adalah mencakup hakikat pendidikan atau the nature of education, kemudian merumuskan sifat hakikat manusia sebagai objek dan subjek pendidikan atau the nature of man. Merumuskan juga hubungan antara filsafat dengan pendidikan agama dan kebudayaan, serta pendidikan-pendidikan yang lainnya.
merumuskan hubungan antara filsafat dengan teori-teori pendidikan, serta filsafat negara atau ideologi dengan filsafat pendidikan, filsafat politik, dan filsafat-filsafat lainnya yang berkaitan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta merumuskan norma-norma agama, isi moral pendidikan yang bertujuan meningkatkan pendidikan itu sendiri dalam kehidupan manusia. Di sisi lain, filsafat pendidikan juga merupakan studi filosofis mengenai tujuan dan proses pencapaian tujuan cita-cita pendidikan yang sangat mendasar seperti pola pengasuhan peserta didik, nilai norma-norma yang dinyatakan melalui proses pendidikan, serta batas-batas legitimasi pendidikan sebagai disiplin akademis serta hubungan antara teori dan praktek pendidikan. Ada 3 landasan pendidikan. Ketika filsafat memberikan asumsi dasar bagi setiap cabang ilmu pengetahuan, demikian pula dengan hal pendidikan. Ketika filsafat membahas tentang ilmu alam, maka diperolehlah filsafat ilmu alam. Ketika filsafat mempertanyakan konsep dasar hukum, maka terciptalah filsafat hukum. Dan ketika filsafat mengkaji masalah pendidikan, maka terciptalah filsafat pendidikan. Nah, ada landasan filosofis ini ada 3, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologi. Nah, landasan ontologis memberikan dasar bagi pendidikan mengenai pemikiran tentang yang ada, yaitu pemikiran tentang Tuhan yang Maha Esa, pemikiran tentang manusia, pemikiran tentang alam semesta, serta pemikiran dengan adanya makhluk-makhluk lain di sekitarnya. Corak pendidikan yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh pandangan tentang yang ada tersebut. Yang ada maksudnya di sini adalah keesaan Tuhan. Kemudian landasan epistemologis memberi dasar filsafat bagi teori praktek pendidikan dalam hal metode memperoleh pengetahuan. Pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, pandangan tentang sumber-sumber pengetahuan, jenis-jenis pengetahuan, dan terhadap kurikulum dan metode pengajaran. Nah, landasan aksiologis ini memberikan dasar filsafat dalam hal nilai-nilai yang dilandasi oleh teori pendidikan yang menjadi acuan dalam praktek pendidikan, diantaranya nilai-nilai yang diyakini tersebut tercermin dalam perumusan tujuan pendidikan. Nah, filsafat ontologis ini adalah bagian dari metafisika yang bersifat spekulatif, membahas tentang hakikat yang ada secara universal. Ontologi berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas yang dalam bentuk sesuatu yang akan dibahas, yaitu tentang keberadaan, mempersoalkan hakikat yang terkadang tidak dapat dijangkau oleh panca indera, yaitu tentang keberadaan Tuhan, pencipta alam semesta, yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera, namun kita dapat merasakan keberadaannya dengan melalui segala ciptaannya, melalui segala kekuasaannya yang telah dia ciptakan di alam semesta ini. Nah, landasan ontologis ini sering juga disebut dengan landasan metafisik, merupakan landasan filsafat yang menuju pada keberadaan atau substansi sesuatu. Misalnya, pendidikan secara ilmiah ditujukan untuk
ditujukan untuk konsep-konsep praktek pendidikan yang telah dikaji secara metodologis, menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut tentu saja dengan ilmu pendidikan. Nah, pengetahuan ilmiah mengenai pendidikan pada hakikatnya dilandasi suatu pemikiran filsafat mengenai manusia sebagai objek dan objek pendidikan, pandangan tentang alam semesta, tempat hidup manusia, kemudian pandangan tentang Tuhan sebagai pencipta manusia, dan pandangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kemudian aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang teori-teori, nilai-nilai, dan usaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Yang tentunya di dalamnya terdapat etika dan estetika. Kalau etika adalah kajian filsafat yang mempersoalkan perilaku manusia terhadap nilai-nilai dan moral. Sementara kalau estetika adalah filsafat yang berkaitan dengan kajian keindahan. Keduanya tentu saja saling berkaitan satu sama lain. Dalam ranah pendidikan, landasan aksiologi ini memberikan dasar-dasar filsafat dalam hal nilai-nilai moral dan dilandasi dengan teori-teori pendidikan yang menjadikan acuan dalam praktik pendidikan. Karena pendidikan kalau tanpa nilai moral yang positif justru dapat memberikan sesuatu hal yang negatif. Nah, pendidikan haruslah diimbangi dengan adanya pemberian, penerimaan, tujuan, dan cara-cara yang baik yang berkonteks positif dalam pembelajaran. Kemudian landasan epistemologis. Landasan epistemologis ini adalah cabang filsafat, disebut juga teori mengetahui tentang pengetahuan. Epistemologi ini sangat penting bagi para pendidik dan terdidik. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan proses kegiatan belajar dan mengajar untuk mencari kebenaran pengetahuan yang dipelajari. Epistemologi membahas konsep dasar yang sangat umum dari proses mengetahui, sehingga erat kaitannya dengan metode pembelajaran. Sebagai contoh, seorang yang dipahami idealisme berpegang pada keyakinan bahwa proses untuk mengetahui atau proses kognitif sesungguhnya adalah proses memanggil kembali ide-ide yang telah ada yang bersifat laten dalam pemikiran manusia. Dengan metode ini, guru berusaha menstimulasi atau membawa ide-ide laten itu ke dalam kesadaran subjek didik dan mempertanyakan yang mengarah kepada munculnya ide-ide tersebut. Nah, apakah tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan yang paling utama adalah memanusiakan manusia.